Hai Scorpio, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita quick reading atau reading singkat untuk pesan dan energi di akhir bulan November. Jadi ada pesan atau energi apa yang bisa kamu manfaatkan. Dan ini general reading ya, jadi akan menarik banyak energi. Kalau kamu ingin private atau personal, lebih spesifik membahas kamu, silakan booking personal reading. Atau setelah menonton ini ya, kamu mau lanjut untuk membahas tentang kamu atau dari poin-poin di sini, silakan ke personal reading ya. Nah, ini untuk Sun, Moon, and Rising in Scorpio. Wow, ada King of Autumn. Wow, compassionate, accomplished, charismatic, gift. Aku merasakan kamu ini akan berada di versi terbaik kamu ya di akhir bulan November ini. Secara keuangan, aku merasakan seperti itu. Jadi materi yang menyangkut itu ya karir, usaha, dan juga di hubungan percintaan ya buat yang berpasangan, kemungkinan kamu itu akan happy, akan merasa stabil. Jadi support sistemnya itu benar-benar mendorong kamu gitu ya untuk kemajuan di karir, dan kelihatannya di rumah tangga juga baik-baik aja. Yang sedang tidak baik-baik aja akan ada perbaikan. Kamu itu akan menjadi lebih bijak dalam melihat segala sesuatunya. Di sini juga kamu diminta untuk lebih, selain bijak itu tadi, lebih sabar gitu ya. Sabar bukan berarti kamu nerima, tapi kayak kamu itu mengutarakan yang kamu inginkan dengan cara-cara yang mengayomi. Jadi kalau misalnya kamu punya anak gitu ya, terus anak kamu tuh nakal, susah diatur, susah dibilangin. Nah, cara komunikasinya tuh agak diubah ya. Bagaimana caranya supaya anak kamu itu tidak merasa disuruh atau diperintah. Jadi di sini aku melihatnya kamu akan bisa lebih tenang ya dalam menghadapi segala situasi. Dan juga di sini dengan ketenangan kamu, maka dengan sendirinya ya anak kamu itu jadi nurut. Jadi kamu tuh kayak ngomongnya dengan nada yang tenang, terus cari timingnya di saat segala sesuatu itu lagi tenang, anak kamu juga lagi tenang gitu ya. Itu salah satu contoh. Atau kayak kamu tuh ngasih contoh. Jadi kamu menjadi teladan. Dan contoh itu bukan sekedar contoh, tapi kamu kayak ngajak anak kamu untuk ikut serta. Jadi kayak kamu nyontohin, tapi anak kamu juga ikut gitu ya. Jadi bukan anak kamu nonton aja. Ada saatnya di mana anak kamu itu memperhatikan gerak-gerik kamu misalnya. Tapi ada saatnya kamu itu ngajak dia untuk gabung ya. Misalnya kamu tuh kalau lagi weekend, lagi suasananya santai, kamu bersih-bersih gitu ya, ngelap-ngelap kaca, kamu ajak anak kamu gitu ya. Misalnya, "Kak atau Dek, tolong ambilin elap. Kak, ini gimana sih ayah nih nyampe, tapi kamu kayaknya udah tinggi nyampe juga nih kayaknya," kayak gitu. Atau misalnya ibu lagi goreng pisang nih, coba kamu icip nih, kurang asin atau kurang apa gitu ya. Coba kamu ini deh, kamu yang kocek gitu ya, kamu yang aduk. Nah, hal-hal seperti itu ya, aku merasakan ada kebersamaan di keluarga yang positif. Jadi kamu perlu banyak mendekatkan diri dengan keluarga, bukan hanya kayak menghabiskan waktu untuk jalan-jalan, makan di luar, tapi di rumah juga bisa ya. Aku merasakan urusan domestik ini didukung ya energinya oleh semesta di akhir bulan November. Untuk pekerjaan juga sama gitu ya. Aku melihat buat kamu yang punya atasan yang mungkin sebelumnya itu saklek atau bahkan emosional, ada kemungkinan dia berubah ya. Bisa jadi karena musim juga gitu ya. Jadi ada perubahan, dia akan lebih sabar menghadapi kamu, tapi kamunya juga harus membuat dia itu merasa dihargai gitu ya. Jadi kamu banyak konsultasi, banyak minta arahan, banyak kasih jadi semacam pujian gitu ya. Tapi ini pujian yang tulus, artinya apresiasi sesuai dengan apa yang terjadi, bukan kayak menjilat. Kalau menjilat tuh kan kayak misalnya atasan kamu melakukan A,
terus kamu memuji A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu berlebihan ya. Tapi kalau kamu memuji atasan yang melakukan A, kamu memuji di konteksnya A, dan tidak berlebihan, kamu mengapresiasi ya, itu artinya kamu menghargai. Di sini King of Autumn atau King of Pentacles adalah bagaimana kamu bisa melihat segala sesuatunya dengan objektif. Kita lihat ada advice atau clue tambahan untuk Scorpio di akhir bulan November. Aku juga merasakan sebagian dari Scorpio ini akan mendapatkan kesuksesan. Ada yang goal gitu ya, ada yang sukses. Mungkin proyek kamu atau usaha kamu sejak beberapa bulan ini. Kamu itu kayak menikmati ya, dan menikmatinya juga dengan bijak, jadi nggak berlebihan. Meditation brings answers. Nah, ini salah satu supaya kamu menjadi orang yang bijak. Jadi segala sesuatunya itu jangan selalu berpatok pada pikiran kamu aja. Memakai logika itu penting, tapi tetap ya sisi spiritual, intuisi kamu, kata hati atau batin kamu ya, kedekatan kamu dengan Yang Maha Kuasa itu penting ya untuk menjadikan kamu menjadi orang yang bijak. Jadi bukan orang yang otoriter, bukan yang egois ya. Karena King of Pentacles ini kalau kelewatan ya itu bisa jadi sosok yang egois. Karena merasa segala sesuatunya itu cukup ya. Segala sesuatunya itu kamu punya. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, kamu perlu banyak-banyak berdoa, meditasi. Dan kalau kamu belum mendapatkan jawaban, kamu tidak memaksakan kehendak ya. Tidak memaksakan orang untuk menjawab, tapi membiarkan itu akan terbuka. Tentunya kalau semesta yang membukakan mata hati atau batin kamu, mata hati orang lain, itu akan lebih bagus hasilnya. Oke, kita tarik satu oracle advice lagi ya. Ini bagus ya buat Scorpio. Jadi yang aku rasakan, kamu itu nggak akan terlalu baperan lagi. Dan mudah-mudahan seterusnya ya, sampai ke tahun depan, energinya itu kamu bisa lebih bijak ya dalam melihat segala sesuatunya. Kamu juga lebih positif ya, di sini ada positif energi. Nah, alkemi, kamu itu memang akan mendapatkan kesuksesan, berkelimpahan gitu ya. Jadi kamu nggak perlu ragu dan nggak perlu ketakutan. Karena dengan ketakutan, bisa jadi kamu itu akan jadi egois ya. Jadi ego itu bukan hanya karena kamu itu merasa superior aja. Tapi kalau kamu merasa inferior, merasa apa-apa takut ya, nggak pede, itu juga bisa jadi egois. Tapi yang aku lihat kamu di November ini akan lebih tenang ya. Ya, dan have faith. Yes, wow, positif semua. Aku perlu satu yang benar-benar untuk kamu. Ya, treasure chest. Nah, ini ya yang tadi aku sebutkan bahwa kamu tidak rely on your brain only gitu ya. Jadi kamu nggak hanya berpatokan pada pikiran kamu aja, tidak hanya melihat segala sesuatunya dari kacamata subjektif, tapi kamu melihat dari mata batin juga. Apapun kejadian yang sudah terjadi atau nanti terjadi, kamu itu bisa melihat secara objektif. Jadi melihat secara bijak ya. Tidak menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain ya. Jadi apapun yang terjadi kamu serahkan kembali kepada Yang Maha Kuasa karena memang itu sudah menjadi suratannya. Sudah jalannya harus begitu. Dan ya mudah-mudahan ya nanti di bulan Desember atau awal tahun kamu akan menjadi lebih ikhlas. Kamu akan lebih bisa menjalani tahun depan itu dengan merasa semuanya serba tercukupi gitu ya. Jadi sebelum materi itu datang, kamu sudah menanamkan ke diri kamu bahwa kamu akan mendapatkan yang menjadi hak kamu, yang mencukupi kamu, dan mudah-mudahan itu yang akan terjadi gitu ya. Oke, ini cukup dalam ya. Awalnya tadi terkait materi, terakhirnya itu masuk ke sisi spiritualnya kamu. Jadi ini merangkul semuanya ya.
Mudah-mudahan setelah bulan November ini, kamu menjadi pribadi yang lebih baik, versi terbaiknya Scorpio, dan tentunya itu akan melancarkan segala urusan kamu, ya, mendatangkan rezeki-rezeki yang berkah. Amin. Oke, sampai di sini dulu reading untuk Scorpio. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.